Namanya Ali Gufron. Ia adalah pemuda 23 tahun asal Gang Kemuning 1 nomor 27, Tanah Kedinding, Kenjeran, Surabaya. Dikenal sebagai anak yang tak pernah menyerah pada hidup. Siang ia kuliah, malam ia menjemput penumpang. Pekerjaannya sebagai sopir taksi online bukanlah sekedar mencari uang. Baginya, itu jalan untuk membangun masa depan yang sedang ia rajut, masa depan bersama wanita yang ia cintai. Sejak 8 bulan terakhir, ia mencicil mobil Toyota Avanza yang menjadi sumber penghasilannya. Setiap hari, Ali mengantar orang lain pulang, agar suatu hari nanti ia bisa menjemput impiannya sendiri. Di lingkungan tempat ia tinggal, Ali dikenal sopan. Ibunya sering bilang, Ali itu nggak banyak bicara, tapi hatinya besar. Teman-teman kuliahnya menyebutnya ringan tangan dan suka mentraktir, meski kadang isi dompetnya nyaris kosong. Dalam urusan hati, Ali bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Junita. Ia kenal sejak masa sekolah. Mereka sepakat menikah di tanggal 28 Juli tahun 2018 yang lalu. Hari itu 25 November tahun 2017, Ali menerima order ke arah Bangkalan. Ia berpamitan pada ibunya dengan senyum tenang, lalu mengemudikan mobilnya menembus jembatan Suramadu. Setelah itu, ponselnya tidak pernah aktif lagi. Esok harinya tubuh biru dan dinginnya ditemukan di pematang sawah Desa Pengalongan, Burneh, Bangkalan, dengan luka menganga di bagian leher. Mobil dan handphonenya entah kemana pada saat itu. Kabar kepergiannya membuat Surabaya berduka. Seorang pria, mahasiswa, dan tunangan. Semua peran itu melebur menjadi satu nama di pemberitaan secara daring, media sosial, dan berita dari mulut ke mulut. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, Ali bukanlah sekedar korban. Ia adalah simbol ketulusan yang terhenti di tengah jalan. Seorang pekerja keras yang pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Ya, Ali Gufron sengaja dihilangkan nyawanya ketika sedang berjuang untuk hidup yang lebih baik. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Zainal Arifin dulu dikenal sebagai pria sederhana asal Desa Sanggerak Agung, Kecamatan Socah, Bangkalan, Madura. Kehidupannya setelah ia bebas dari masa hukumannya atas vonis kejahatan pencuriannya tidak serta-merta bisa merubah pola pikirnya untuk lebih giat lagi mencari penghidupan yang lebih layak dan baik lagi. Di suatu masa sekitar tahun 2017, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dewi Agustina. Pertemuan itu terjadi lewat lingkar pergaulan kecil yang sering berkumpul di warung kopi dekat kampung. Dari percakapan-percakapan yang singkat, muncullah rasa yang tumbuh dengan cepat. Tak butuh waktu yang lama, hubungan mereka semakin dekat. Singkatnya, tanggal 19 Oktober tahun 2017, Zainal menikahi Dewi secara siri di Bangkalan. Tak ada pesta meriah, tak ada gaun putih, hanya akad simpel di depan beberapa saksi. Setelah menikah, dimulailah perjalanan kehidupan yang lebih berat, lebih susah, dan lebih suram. Zainal yang menikahi Dewi dengan modal konsisten saja itu telah betul-betul berdiri dengan rasa percaya diri yang tinggi. Mungkin ia kira hanya dengan afirmasi positif saja pundi-pundi rupiah itu bisa datang dan ia dapati dengan mudahnya. Nah, setelah ikatan syah di mata agama itu telah mereka kantongi, Zainal dan Dewi hidup lontang-lantung gak jelas. Dari infonya, bukan ini yang Dewi mau. Dewi mau hidup tenang di suatu rumah yang pasti. Namun kala itu Zainal membawa Dewi hidup dari hotel satu ke hotel yang lain, dari losmen satu ke losmen yang lain, bahkan dari rumah temannya ke rumah temannya yang lain. Kala itu ia pernah stay di Hotel Gorontalo, Surabaya. Mereka tinggal selama 8 hari di sana. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan dengan manis. Mereka makan seadanya, tertawa seadanya, saling menjanjikan masa depan yang lebih baik. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung dengan lama. Setelah keluar dari hotel, keduanya lalu menetap di sebuah rumah kenalannya yang bernama Ibu Mai di Desa Sanggerak Agung, Bangkalan. Saking entah mau kemananya mereka pada saat itu. Kehidupan mereka perlahan mulai diselimuti dengan awan yang gelap. Beberapa hari kemudian awan gelap itu menjelma menjadi ketegangan. Malam itu Zainal bertemu dengan kawan lamanya yang ia kenal dalam sel penjara saat mereka sama-sama menjalani masa hukuman. Namanya Febri Ika Pratama. Di malam itu Febri datang bersama dengan seorang temannya dan minta tolong kepada Zainal untuk menjualkan sepeda motornya Yamaha Miosol warna putih. Zainal setuju menjualkannya. Singkatnya, lalu di malam itu mereka semua kembali ke rumah Ibu Mai. Namun bukanlah tenang yang menunggu di sana. Zainal dan Dewi kembali bertengkar. Dewi yang merasa capek hidup berpindah-pindah tempat menegur suaminya dengan nada keras. Kamu itu laki-laki, kok nggak ada tanggung jawabnya? Istri diajak tidur sana dan sini, coba sana cari kos. Zainal lalu menjawabnya dengan pendek.
Ya sudah, kalau kamu mengungkit masalah tanggung jawab, biar saya kerja dengan nekat. Dewi lalu membalas. Ya sudah, kalau mau kerja dengan nekat. Kalimat itu seperti tanda awal dari sesuatu yang tak disadari akan berubah menjadi malapetaka. Pada Sabtu 25 November tahun 2017 jam 5 pagi, Zainal minta tolong kepada tetangganya yang bernama Hanafi untuk mengantarkan dia, Febri, dan Dewi ke rumah Rusdi alias Uuk ke desa Langkap, Burneh. Sesampainya mereka di sana, Dewi sempat mengadu kepada Rusdi tentang suaminya. Katanya, Zainal nggak pernah mencari tempat tinggal yang layak, sementara dirinya harus ikut tidur dimanapun Zainal pergi. Pada saat itu, Rusdi yang adalah kerabat Dewi juga hanya bisa mendengarkannya. Namun tanpa disadari, percakapan yang mereka lakukan di ruangan tamu rumah Rusdi didengar oleh Zainal yang pada saat itu sedang rebahan dalam kamar. Tentu hal itu membuat ia marah, ia keluar kamar dan ia seret Dewi masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar pecah keributan. Zainal yang tak terima harga dirinya diinjak-injak kembali menegaskan bahwa ia tak main-main untuk mencari uang dengan cara apapun. Bahkan jika ada kesempatan, ia tak akan ragu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Maksudnya merampok. Mendengar hal itu, Dewi hanya terdiam dan hanya menjawab dengan pelan. Terserah, saya udah capek hidup kayak begini. Hari itu kemudian berjalan seperti hari-hari biasanya. Zainal, Dewi, Febri, dan Rusdi kembali berkumpul dan masih di hari yang sama, mereka berempat sempat mengkonsumsi narkobita jenis tertentu di rumah Rusdi. Singkatnya, setelah rampung dengan segala kematangan rencana yang telah Zainal susun, di jam 12 siang Zainal kemudian memanggil Febri, Dewi, dan Rusdi. Di dalam percakapan singkat itu, Zainal katakan bahwa di hari itu ia akan pergi ke Surabaya. Ia minta Febri agar menyiapkan batang kayu dan batang besi. Selain itu, ia juga minta istrinya Dewi untuk memancing si sopir nanti untuk mau mengikuti perintahnya untuk mengantar mereka ke sebuah tempat. Sebab katanya nanti Zainal akan datang dengan membawa satu buah mobil yang dimana rencananya sopirnya akan dihilangkan dan mobilnya akan dicuri. Dewi tak menyangka Kang Masnya akan bertindak sejauh itu untuk mendapatkan uang yang tentu ia butuhkan. Menurut hematnya, Dewi kira Zainal akan mencari kerja sebagai kuli bangunan atau pekerja toko. Sungguh ini sangat jauh dari apa yang ia kira. Singkat cerita, setelah tim siap dan mengerti dengan tugasnya masing-masing, berangkatlah Zainal dengan diantar temannya yang bernama Sohib. Dengan mobil Honda Mobilio, Sohib kemudian menurunkan Zainal di Tangkal. Dari Tangkal, Zainal naik bus ke Surabaya, dan di Surabayalah kebiadabannya dimulai. Demikian setelah tiba di kota pahlawan pada Sabtu 25 November. Zainal mulai mencari akal tentang bagaimana caranya agar jejak kejahatannya tak mudah terendus oleh polisi nantinya dan semuanya bisa berjalan dengan lancar jaya bebas hambatan. Ia susuri tiap sudut jalan yang ada di Surabaya. Ia perhatikan dengan seksama satu persatu profil orang yang akan menjadi incarannya, juga termasuk mobil apa yang akan ia curi. Capek mencari, tepat jam 5, Zainal menepi di sebuah warung kopi. Dengan uang 20.000 yang ia minta dari Sohib, ia belikan satu gelas kopi dan beberapa cemilan sambil ia menghubungi Febri di rumah Rusdi. Di dalam sambungan itu, Zainal katakan agar semuanya bersiap jika nanti ia sudah tiba. Suruh Dewi untuk buatkan kopi, berdandan, dan bersandiwara minta diantarkan agar si target semakin percaya. Lalu setelah semakin mantap, Zainal bertemu dengan seorang pria yang bernama Abdurrahman, pria random yang ia temui di jalan kota Surabaya. Abdurrahman adalah seorang pengemudi ojek online yang sedang berhenti di depan gapura Kedinding Lor 1, Kedung Cowek, Surabaya. Abdurrahman tentu nggak kenal dengan siapa itu Zainal, namun seingatnya ia ngeh sama penampilannya yang mudah diingat. Tingginya sekitar 170 cm, berbadan berisi, berjaket biru terang, rambut lurus pendek, celana panjang, dan sepatu putih. Saat itu Abdurrahman baru aja menurunkan penumpang wanita di dekat perhentian bus tujuan Madura. Ia sempat melihat Zainal berdiri dekat ATM, tampak gelisah dan mendekat dan bertanya dengan pelan, "Sampean Uber?" Abdurrahman mengira pria itu butuh tumpangan. Lalu ia menjawab iya, bahwa ia adalah pengemudi Uber. Zainal lalu bilang kalau ia mau minta tolong. Ia mau pesan mobil Uber untuk menjemput anak dan istrinya di Burneh, Bangkalan. Abdurrahman menyarankan agar Zainal memesan sendiri, tapi Zainal menunjukkan ponselnya, bilang kalau ia sudah punya aplikasinya, cuma nggak bisa dipakai. Ia terlihat bingung seolah belum pernah memakai aplikasi itu sebelum-sebelumnya. Akhirnya Abdurrahman memutuskan untuk membantu Zainal. Ia buka aplikasi Uber di ponselnya, mengetik tujuan Burneh, dan sistem menampilkan tarif sekitar 101.000. Lalu nama pengemudi yang muncul adalah Ali Gufron, dengan mobil Avanza putih dengan nomor polisi L1537PT. Tak lama kemudian mobil itu datang. Abdurrahman menuju ke arah jalan bilang pada Zainal bahwa mobilnya sudah tiba.
Sopir meminggirkan kendaraannya ke trotoar. Zainal lalu berjalan cepat menuju belakang kiri, membuka dan masuk ke dalam dan sempat menoleh sambil berkata, Terima kasih, Mas. Setelah itu mobil kemudian langsung menuju ke utara, menuju jembatan Suramadu dan Madura. Abdurrahman sempat melihat rute perjalanan di layar ponselnya. Garis digital yang bergerak dari Surabaya menyeberang ke Madura, lurus ke Tangkel, berbelok ke arah Burne, lalu berhenti lama di sebuah titik. Abdurrahman tak curiga, ia pun berlalu pergi saat kembali ia menerima order yang masuk di aplikasi Ubernya. Di dalam mobil selepas Ali Gufron mengarahkan mobilnya menuju titik drop-off di rumah Rusdi di Burne, Zainal minta Ali agar mau mengantarkan ia dan istrinya ke Madura untuk menjemput anaknya. Nanti biar Zainal tambahkan uang ongkosnya. Tanpa ragu, Ali setuju dan mobil pun terus melaju. Sore itu langit Burne mulai gelap ketika Avanza putih berhenti di depan rumah Rusdianto. Dari mobil itu turunlah Zainal Arifin. Sementara di balik kemudi duduk Ali Gufron, si sopir yang tanpa sadar sedang mengantar dirinya menuju takdir paling kelam. Waktu menunjukkan jam 6 sore dan di beranda rumah itu Dewi sedang sibuk di dapur ketika Zainal minta dirinya untuk membuatkan kopi. Sekitar 15 menit kemudian kopi pun disajikan. Tak lama suasana rumah pun berubah. Rusdianto yang sejak tadi memperhatikan segera menyuruh Dewi untuk berganti baju, berdandan agar terlihat rapi, agar si target semakin percaya dan yakin. Awalnya Dewi menolak perintah itu, tapi desakan dan tekanan di rumah itu membuatnya menurut. Segera ia berganti pakaian, menatap cermin dengan perasaan yang tak menentu, lalu melangkah maju ke ruang tamu. Di sana Febri terlihat mengambil sajam milik Zainal dari dalam tas. Rusdianto dari dapur muncul, membawa kunci Inggris, lalu menawarkannya kepada Dewi. Tapi kembali Dewi menolak, wajahnya pucat, tangannya bergetar. Kunci itu akhirnya diserahkan Febri kepada Zainal dan disimpan dalam tas coklat. Tak berhenti sampai di situ. Febri sempat masuk ke dalam dapur, ia mengambil gunting di atas sepeda motor dan lalu menyimpannya ke saku jaket yang ia kenakan di malam itu. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, mereka pun akhirnya berangkat. Di dalam mobil posisi duduknya pun sudah diatur. Zainal duduk di depan kiri, Ali Gufron menyetir. Dewi di belakang bangku tengah, sedangkan Febri di belakang sebelah kanan. Mobil kemudian berjalan meninggalkan rumah Rusdianto, melewati jalan menuju Burne, dan lalu berbelok ke arah timur Tangkel. Di tengah perjalanan, Febri membuka kaca mobil dan membuang gunting yang ia bawa, seolah ingin menyingkirkan satu potong dari rencana besar yang tak pernah Dewi pahami sebelumnya. Malam semakin gelap ketika mereka sampai di area persawahan yang sepi. Mobil kemudian berhenti setelah Pak Sopir Ali Gufron berkata ingin buang air kecil. Ia matikan mesinnya, kemudian dia turun ke belakang mobil. Sementara Ali Gufron sedang buang air kecil, lalu Zainal meminta sajam dari Febri yang telah ia siapkan dari tadi. Setelah menerima sajam itu dalam diam, Zainal turun dari mobil, berdiri tak jauh dari sopir yang tak menaruh curiga sedikit pun. Dan dalam sekejap, sajam itu terayun bagian leher belakang Ali Gufron. Tentu serangan itu membuat Ali Gufron meroboh ke tanah, wajahnya menelungkup di atas aspal. Ia sempat membalikkan badan, mencoba bangkit, tapi ia tak berdaya. Dalam keadaan sekarat, Ali Gufron sempat berkata kepada Zainal dengan pelan ia katakan, Kok kamu tega, Pak, sama saya? Dewi sang istri hanya terpaku di kursinya. Ia tak berani melihat apa yang sang suami lakukan di luar. Ia hanya mendengar suara bekikan dan gebukan yang mengganggu di telinganya. Tak lama Febri lalu turun. Ia sempat hendak membantu mengangkat tubuh korban, tapi ia mundur dikarenakan noda merah telah menggendang di tanah. Zainal lalu mendorong tubuh Ali Gufron ke bawah ke petak sawah yang basah oleh lumpur. Lalu turun dan kembali ia bereskan sajam itu sekali lagi ke leher korban. Tak lama berlalu, Ali Gufron, si tulang punggung keluarga ini, akhirnya terpejam dan dia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan tak ada gerakan lagi, Zainal kembali ke dalam mobil, meletakkan sajam di jok sebelah kanan dan kemudian menyalakan mesin. Mobil melaju cepat ke arah barat, sempat menabrak warung kelapa sebanyak 2 kali, lalu berhenti. Mesin sempat mati, dinyalakan 3 kali baru hidup kembali. Mobil kemudian kembali melaju ke desa Burne, rumah Rusdianto, yang sedari tadi tak sabar menunggu kepulangan kawan-kawan begalnya. Singkatnya, setelah sampai Rusdianto lalu menyuruh Dewi untuk mematahkan dan membakar kartu SIM milik Zainal dalam asbak. Setelah itu, Zainal dan Febri diminta untuk mandi dan mengganti pakaian, sementara jaket Zainal dibakar di halaman belakang. Semua dilakukan dengan cepat. Malam itu harus bersih dari jejak. Tak lupa mereka juga mencari alat GPS yang mungkin saja terpasang di mobil hasil rampoknya itu.
Dalam mobil mereka menemukan dompet korban berisi KTP, SIM A, 2 kartu ATM, kartu tol, dan uang sebesar Rp300.000 milik Ali Gufron. Tanpa ragu kemudian uang itu dibagi. Febri mendapatkan Rp170.000, Rusdianto Rp70.000. Sementara sisanya diambil oleh Zainal dan Dewi. Dompet serta kartu-kartu pentingnya kemudian dibungkus plastik, diserahkan ke Rusdianto, lalu dibakar hingga habis dan selesai. Kasus ini bisa terungkap, ya, berkat warganet yang budiman. Saat itu setelah tubuh Ali Gufron ditemukan mengenaskan, pemberitaannya langsung viral. Segala platform mulai dari Facebook, Instagram, dan TikTok mengabarkan kejadian yang menyedihkan ini. Singkatnya, FYP ini sampai di telinga Matosen, seorang pria yang baru saja menerima gadaian mobil Avanza putih yang mereknya, cirinya, bahkan platnya sama persis dengan kabar yang sedang viral pada saat itu. 5 juta ia berikan kepada Zainal untuk uang gadai mobil itu. Matosen segera mengabari Zainal terkait hal itu, namun Zainal katakan bukan ia pelakunya, namun orang lain. Selain itu, Abdurrahman juga segera melapor kepada polisi. Ia cuma ingat wajah Zainal sekilas, tapi cukup untuk memastikan bahwa dialah pria yang minta tolong memesan mobil itu. Mobil, sopir, waktu, dan tempat semuanya cocok. Dan dengan berbekal informasi yang valid ini, petugas segera bergerak dan singkatnya terciduklah keempat pelaku kejam ini. Mereka segera diamankan dan segera menyandang status sebagai tersangka. Bukan hanya pihak keluarga yang merasa kehilangan sosok Ali Gufron yang adalah tulang punggung keluarganya setelah ayahnya menderita sebuah penyakit. Tak juga Juniati yang adalah tunangan Ali yang rencananya setelah lebaran nanti mereka akan menikah. Bahkan kengerian ini juga menghantui warga serta bapak-bapak supir baik online maupun offline. Setiap ada order yang masuk menuju Pulau Madura dari arah Pulau Jawa, selalu mereka tolak dan tolak. Mereka takut, mereka trauma atas nasib sial yang menimpa Ali Gufron. Tentu hal itu membuat warga pengguna angkutan umum merasa terganggu aktivitasnya akibat dari ulah Zainal dan kawan-kawan. Dan di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Bangkalan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Zainal Arifin dengan hukuman. Bisa ditebak? Ya, hukuman mati. Dewi seumur hidup, Febri 14 tahun penjara, dan Rusdi 14 tahun penjara. Di tingkat banding atas upaya hukum yang mereka lakukan, Pak Hakim kemudian menjatuhkan vonis kepada Zainal menjadi seumur hidup. Dewi 15 tahun penjara, Rusdi menjadi 20 tahun penjara, dan Febri tak mau aju banding. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir